bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, 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 bahkan bisa mengalahkan Rasulullah. Sedangkan para nabi pakai bahasa Suryani, kita mau mati pun ditanya Suryani, ya betul nggak? Betul atau tidak? Diajarkan, makanya insya Allah nanti kiai yang mengajarkan kitab Suryani. Kitab Kiai Haji Imaduddin yang sedang viral di media sosial. Nah, ini kitab Sidin waktu belum membenci Habib nulis kitab. Sidin waktu belum menjadi orang pembenci Habaib nulis kitab. Kitabnya judulnya Al-Fiqrah An-Nahdiyah. Di dalam kitab beliau yang beliau tulis, beliau mengatakan, siapa pula warga Nabi? Wa min Bani Hashim. Termasuk Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Sadatun Ba'alawi. Mereka adalah para sadah Ba'alawi, al-muntasibuna ila Sayyid Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin ibn al-Husain al-Sibit bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum wa bani Fatimah az-Zahra binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih ulun garis bawahi. Pak yang sering nonton YouTube kada sering nonton YouTube kada apa-apa, baik nonton Indosiar aja biar, kalau nonton YouTube biar, kalau pina tak umpat-umpat, tak umpat-umpat menjadi pembenci. Ini kitab karangan Sidin, tulisan. Maka ketika Nabi Muhammad tiada, murid-muridnya para sahabat ini kemudian menjadi orang-orang tinggi derajatnya. Bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, bahkan bisa mengalahkan Rasulullah, dapat menguasai tanah yang lebih luas. Sehingga mereka tanah yang dikuasai itu menyebut La ilaha illallah. Itulah murid-murid Rasulullah yang disebut Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Senawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Senawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang apa Banten palsu, Senawawi asli? Berarti Sayyid dan Syarif pasti keturunan Rasul gitu ya? Ya. Pasti keturunan Nabi. Betul. Dan tidak mungkin Sayyid dan Syarif ini keturunan kayak Habib gitu ya? Ya, kalau Sayyid dan Syarif itu adalah ulama sejak zaman dahulu keturunan Nabi, dan dari Hasan dan Husain itu bergelar Sayyid atau Syarif, bukan bergelar Habib. Tidak ada itu di dalam dunia Islam, turunan Nabi bergelar Habib. Oh gitu, paham ya. Bisa dilanjut? Habib hanya di Indonesia. Di luar dari keluarga Ba'alwi mengaku sebagai turunan Nabi dengan gelarnya Habib. Padahal keturunan Nabi di seluruh dunia ribuan marga semuanya menggunakan gelar Sayyid atau Syarif. Oke, terima kasih. Lanjut. Saya ulangi sebentar tentang yang pertama, keluarga Ba'alwi. Ini berarti udah paham maksudnya Habib ya. Karena di dunia itu mereka dikenalnya keluarga Ba'alwi ya. Hanya di Indonesia dikenal keluarga Habib. Kalau di dunia Islam, di kitab-kitab itu mereka memperkenalkan diri keluarga Ba'alwi, bukan Alawi, tapi Alwi. Berarti ya, beda. Alawi dan Alwi itu beda. Kalau Alawi itu keturunan Sayyidina Ali, baik dari Siti Fatimah Az-Zahra maupun bukan dari keturunan Siti Fatimah Az-Zahra. Kalau Alwi, Ba'alwi ini adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid. Nah, mereka ini para Habib keturunan Alwi bin Ubaid ya, bukan keturunan Ali. Kalau Ali itu Alawiyin, keturunan Ali itu sekarang namanya Alawiyin atau Alawiyah. Tapi kalau keturunan Alwi bin Ubaid itu namanya Alwiyah, Alwiyin, tapi tulisannya dalam bahasa Arab sama. Jadi kadang-kadang kita salah. Banyak kiai juga yang menyebutnya Ba'alawi,
Kita juga kadang-kadang ketelanjuran ngomong sabkul lisan Ba'alawi, padahal mereka ini adalah Ba'alwi. Yang Habib-Habib di Indonesia itu keturunan Ba'alwi. Ini kita berbicara Ba'alwi ya. Ba'alwi. Ba'alwi. Ya. Kalau yang di solawatan itu, kita kan kenalnya orang di sini itu kan solawatan yang apa itu? Coba. Ini pokoknya B ya. Itu kan ada kata-kata Ba'alwi atau Ba'lawi atau Alawiyin kan gitu. Coba. Coba. Kita bingung di. Betul. Ya, coba. Mangga. Ini karena waktunya sudah mepet ya, nggak apa-apa sambil ngobrol aja. Ya Habibana Ali. Lah kalau itu memang lagu yang dikarang oleh mereka. Itu Habib bener tuh. Jadi Habib asli. Habib asli itu berarti asli keturunan Alwi bin Ubaid. Kalau Syarif asli, ya itu adalah para keturunan Rasul. Sayyid asli adalah keturunan Rasul. Oke, masalah tadi DNA. Jadi nasab Alwi itu tertolak kebenaran hasil tes DNA. Dan ini presisi. Tidak bisa kita melawan ilmu pengetahuan. Seperti kita percaya kalau misalnya golongan darah kita O, golongan darah kita B, golongan darah kita A itu kepada ahlinya. Ketika ahlinya mengatakan golongan darah kita adalah O, maka kita percaya saja karena mereka ahlinya. Begitu pula ketika mereka para ahli biologi, ahli genetika, ahli genomik mengatakan bahwa setelah diperiksa darah mereka ini bukan darah Rasulullah SAW, maka yang tahu benar dan tidaknya adalah para ahlinya. Sedangkan di Indonesia ini Badan Riset Inovasi Nasional itu telah mengatakan bahwa keluarga Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan hasil tes DNA mereka 180 orang. Itu yang pertama. Yang kedua, nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi ini tertolak karena bertentangan dengan kajian, kesimpulan, kebenaran kitab nasab, di mana mereka pada abad ke-9 Hijriah seorang Ba'alwi mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Dia mengarang sebuah kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah, namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakra. Menulis dalam kitabnya dia adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Maula Dawilah bin Alwi bin Ali Sahibud Darak bin Alwi Al-Ghayyur bin Faqih Muqaddam bin Muhammad Sahib Birbat bin Ali Qali Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid, katanya bin Ahmad bin Isa. Ini Ahmad bin Isa betul-betul keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi Ubaid ini yang katanya luar mereka ini dibinkan bin Ahmad bin Isa. Dari sinilah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari sosok keturunan Nabi asli namanya Ahmad bin Isa, orang yang meninggal di 345 Hijriah. Sayangnya kitab-kitab nasab sudah ada. Kitab nasab itu setiap generasi keturunan Rasul itu dicatat. Dari mulai tahun 199 Hijriah itu sudah dikarang kitab nasab. Abad ke-200, tahun ke-200 Hijriah banyak kitab nasab. Abad ketiga 300 Hijriah banyak kitab nasab. Termasuk Ahmad bin Isa ini anak-anaknya sudah dicatat semua. Anaknya cuma 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Tidak ada anak yang bernama Ubaid. Disinilah pengakuan abad 9 ditolak oleh kitab yang sudah ada di abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Ustadz Idrus Somli mengatakan ada kitabnya namanya kitab Al-Burqatul Musyiqah atau Baqatul Khawas. Iya ada, tapi itu ada di abad ke-9. Pengakuan yang baru ada setelah 550 tahun orangnya meninggal dunia. Kalau pengakuan sebagai turunan Nabi dari nama Ahmad bin Isa yang katanya namanya Ubaid, sedangkan kitab nasab yang ada pada zaman Ahmad bin Isa atau yang mendekatinya menolak, maka berita ini adalah ma khalafal haqqa, berita yang tidak sesuai dengan kebenaran, fahada yuraddu, maka ini harus ditolak.
Yang ketiga, nasab Alwi ini bertentangan dengan kesimpulan kebenaran kajian kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah banyak ditulis. Dari mulai saya menemukan mulai abad ke-3 Hijriah, ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah, ke-6 Hijriah, ke-7 Hijriah, ke-8 Hijriah, bahkan ke-9 Hijriah pun kitab-kitab sejarah tidak ada yang menyebutkan keturunan Ba'alwi dan leluhurnya sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan disebut sebagai seorang keturunan Nabi, bahkan sosoknya saja tidak ada yang menulis. Mereka mengaku Ubaid ini mujtahid mutlak, ulama besar. Dia wafat 383 Hijriah. Tetapi kitab-kitab biografi ulama, kitab-kitab sejarah yang ada pada masa Ubaid ini sama sekali tidak menyebutkan sosok Ubaid ini pernah ada di Yaman. Maka saya menyebutnya dia ahistoris atau fiktif, orang-orang yang diadakan sosoknya, sejarahnya ditulis sedemikian rupa padahal orangnya ora ono.